untuk tamu kami nanti dari Glorious Choir HKBP Kebayoran Baru nanti bernyanyi setelah warta jemaat. Marilah kita dengarkan liturgi Advent ketiga yang disampaikan oleh remaja dan apostle bulung kita. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya 61 ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Yesaya 61 ayatnya yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Yesaya 61 ayat 4, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah temurun-temurun menjadi sunyi. Yakobus 5 ayat 7 dengan 8. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 9 sampai 10. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada minggu Advent ketiga, yaitu masa persiapan menyongsong kedatangan Kristus kedua kali, yang dilambangkan oleh lilin. Saya akan menyalakan lilin ini sebagai tanda persiapan kita. Dengan sukacita disertai rasa syukur, terimalah salam kami. Selamat Advent bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 3. Berhibur semua menghadap Tuhan dan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Dia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi. Oh, ingat
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta kampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon kampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini, tertulis di kitab Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ke 8. Kita membaca secara bergantian. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea,
dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Mari kita dengarkan pembacaan warta Minggu Advent ketiga, tanggal 14 Desember 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Warta umum, anak lahir pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Samuel Tusu Trisno Aritonang, STRT, Ibu Tabita Fitrin Martina Uli Borsitorus, Escape Nurse, alamat Jalan Pasir Mas 3, Perum Delima Residen dari sektor Arengka Indah. Orang tua dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Jimmy Anglisu Tampu Bolon, putra dari Bapak Robinson Tampu Bolon almarhum, Ibu Taruli Borusli Tonga, alamat Jalan Sultan Syarif Kasim nomor 55 dari sektor Rintis. Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Berliana Boru Simangungsong, putri dari Bapak Jamser Simangungsong almarhum, Ibu Otmauli Boru Situmorang almarhum, alamat Lumban Matio Siabal-abal 1, Jemaat AKBP Parsaoran Nauli, Resort Cipahutar Selatan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025 di AKBP Parsaoran Nauli Resort Cipahutar Selatan. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Fitsi Beni Saputra Simanung Kalit, putra dari Bapak M Simanung Kalit, Ibu R Bor Situmorang, alamat Jalan C Duku Gang SD 18 dari sektor Rintis, Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Elizabeth Boru Limbong, putri dari Bapak M Limbong, Ibu MM Boru Simbolon, alamat Jalan C Duku sektor Rintis, Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025 di AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Jemaat tambah, mulai minggu hari ini, tanggal 14 Desember 2025, telah menjadi jemaat gereja kita, Ibu Leni Marito Huta Barat, pindah dari AKBP Tangkerang, Resort Tangkerang, alamat Jalan Serayu nomor 22, sektor Labu Baru Timur. Kena RPP Ruhut Parmahanion Pamicangon, mulai minggu hari ini 14 Desember 2025 telah dikenakan RPP Ruhut Parmahanion Pamicangon kepada Ibu Ciniawati Magdalena Boru Nainggolan, alamat Jalan Tengku Umar nomor 62, sektor Pekanbaru Tonga, karena melakukan perceraian dan meninggalkan suami serta anaknya. Suara Koinonia, Seksi Lansia, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 gladi resik Natal Lansia dimulai pukul 7 WIB bertempat di gereja. Minggu Advent, minggu pada hari ini 14 Desember 2025, Minggu Advent ketiga yang membawa krans Advent dari remaja Naposo Bulung. Minggu 21 Desember 2025, Minggu Advent keempat yang membawa krans Advent dari kaum ama. Perayaan Natal di Lapas. Pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025, Seksi Pengkabaran Injil atau Zending mengadakan ibadah perayaan Natal di Lapas Sialang Bungkuk masuk pukul 9 WIB. Jadwal Natal sampai seminggu ke depan, Natal Lansia tanggal 17 Desember 2025 masuk pukul 17 WIB. Natal Ama KBP Pekanbaru tanggal 19 Desember 2025 masuk pukul 18.30 WIB. Natal Naposo Bulung AKBP Pekanbaru tanggal 20 Desember 2025 masuk pukul 18 WIB. Baptisan Kudus dan naik sidi atau malua. Pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025, Natal kedua pada ibadah pukul 10 WIB akan diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat. Bagi orang tua yang anaknya akan dibaptis dapat mendaftar dengan membawa surat pengantar dari situa sektor masing-masing. Belajar atau marguru pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 masuk pukul 14 WIB bertempat di gereja. Pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 pada Natal kedua
pada ibadah pukul 10 WIB akan diadakan naik CD atau malua bagi anak-anak jemaat yang sudah belajar CD di luar kota dengan membawa surat keterangan yang menyatakan telah mengikuti belajar CD dari gereja tempat belajar. Rapat Huria Program Kerja dan Anggaran Belanja AKBP Pekanbaru tahun 2026. Pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 pukul 8.30 WIB bertempat di konsistori akan diselenggarakan rapat Huria dengan agenda: pertama, menetapkan program kerja dan anggaran belanja AKBP Pekanbaru tahun 2026. Kedua, pemilihan antar waktu Ketua Badan Usaha AKBP Pekanbaru periode 2024-2028. Rapat Huria tersebut akan dihadiri oleh seluruh para lado, pengurus badan usaha, panitia pembangunan, panitia jubileum, badan audit, dan mewakili ruas atau jemaat masing-masing 3 orang setiap sektor. Jadwal rapat Huria sebagaimana terlampir di Warta Jemaat. Sosialisasi Lembaga Alkitab Indonesia LAI pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025, Lembaga Alkitab Indonesia LAI akan mengadakan sosialisasi program Satu Dalam Kasih di gereja kita serta mengadakan bazar yang bertempat di selasar depan gereja. Setelah selesai pembacaan warta di ibadah pukul 11 WIB dan 17 WIB. Gladi resik Natal seksi perempuan pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 diadakan gladi resik Natal seksi perempuan masuk pukul 13 WIB bertempat di gereja. Diimbau kepada seluruh perempuan dari setiap sektor untuk mengikuti latihan tersebut. Layanan penukaran uang pada Minggu 14 Desember 2025 masuk pukul 9 WIB sampai dengan 12 WIB. Bank Indonesia menyelenggarakan pelayanan penukaran uang yang bertempat di halaman gedung sekolah Minggu di sisi atau arah TK X Saudi. Suara Dekonia Seksi Kesehatan Minggu hari ini tanggal 14 Desember 2025 Medical Center Tirta mengadakan kegiatan screening HVP DNA atau pemeriksaan untuk kanker serviks bertempat di gedung Balai Pengobatan HKBP Pekanbaru. Kegiatan dimulai setelah selesai ibadah pukul 7 WIB. Bagi jemaat yang mengikuti dapat mendaftar ke setiap sektor. Bingkisan Natal. Dalam rangka perayaan Natal tahun 2025, gereja kita akan mengadakan program memberi bingkisan Natal kepada jemaat prasejahtera melalui Dewan Diakonia. Untuk itu diharapkan kesediaan jemaat untuk turut partisipasi berbagi berkat dengan sukacita, menyumbangkan sembako, beras, susu, gula, minyak goreng, dan lainnya yang akan diberikan sebagai bingkisan Natal kepada warga jemaat kita, keluarga prasejahtera. Sumbangan dapat diserahkan melalui Dewan Diakonia atau langsung diantar ke kantor gereja kita pada setiap hari kerja dan hari Minggu. Batas penyerahan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025, penyerahan bingkisan Natal kepada jemaat diadakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2025 bertempat di gereja dimulai pukul 8.30. Atas partisipasi dan dukungan kita, kami ucapkan terima kasih. Ulang tahun, Majelis AKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 14 sampai 20 Desember 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jemaat sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada jemaat maupun website gereja. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Susi parmahan au biru nado Jesus gog di horohaku saihu tonoku ho saihu tonoku ho saihu tonoku ho Jesus gog di horohaku saihu tonoku ho. Dokonau suruanmu ai hatap somagopo dungi ho huhut manogu dongaki manopoto taiti masude tuho taiti masude tuho saya si roham sai togu jahat masude tuho oh Jesus God di horohaku saihu tonoku ho
Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dari PKJ nomor 258. Kuat kuasa-Mu
ku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di surga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, Minggu yang ketiga Advent ketiga 14 Desember 2025, tertulis di Mika 7 ayat 7 sampai ayat 13. Saya bacakan bagi kita, beginilah bunyinya. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sampaikan khotbah di tengah-tengah kita, saya mau menyapa dulu saudara-saudara kita yang datang dari Kebayoran Baru. Terima kasih Amang Inang untuk lagu pujiannya ya. Memang kalau nama kor itu sudah pakai choir, nggak pakai kor lagi, seharusnya udah lebih maju lagunya. Jadi agak-agak jazzy nangnya lagunya ya. Swing atau jazz ya? Bossa Nova. Saya pernah berhubungan dengan Kebayoran Baru beberapa tahun, waktu Amang Pendeta Fritz Hutapea dan digantikan Amang Timbul Stanggang. Waktu itu kami menerima dari dana beasiswa program kita yang ada di gereja kita, ya, waktu kami di Sosa dan juga di Tarutung. Setelah pindah ke sini tidak lagi. Tapi masih berjalan ya, programnya masih jalan ya, puji Tuhan. Ya, selamat datang Inang, Amang, terima kasih buat persekutuan kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian saudara-saudara terkasih, Nabi Mika menegur dengan keras orang-orang di dalam bangsa itu sendiri. Jadi kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 6, maka itu adalah teguran yang sangat keras kepada umat itu sendiri. Jadi musuhnya sekarang bukan dari luar. Teguran Nabi bukan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi sekarang teguran kepada bangsa itu sendiri, umat itu sendiri. Sebab di tengah-tengah bangsa itu terjadi ketidakadilan, terjadi penindasan terhadap sesama saudaranya sendiri. Maka 1 sampai 6 itu adalah ucapan kepada mereka orang-orang yang jahat.
Lalu 7 sampai ke 13 ucapan kepada orang-orang yang tertindas. Jadi ada 2 yang disapa di sana. Orang-orang yang jahat di tengah-tengah bangsa itu sendiri dan juga orang-orang yang tertindas sebagai bangsa itu sendiri juga. Jadi kalau kita baca 1 sampai 6, ayat 1 sampai 6 itu sangat keras. Seolah-olah dengan kata-katanya Nabi Mika mau menghancur leburkan bangsa itu. Kalau kita baca 1 sampai 6, boleh kita baca nanti di rumah. Tetapi memang sesuatu yang menghancurkan kadang-kadang dibutuhkan. Sebab semuanya memerlukan permulaan yang baru. Seperti mungkin di setiap keluarga atau di rumah tangga dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Terlebih dalam kehidupan bersama, diperlukan sesuatu yang membaharui. Kita bukan mau mengakomodir kejahatan, kesalahan-kesalahan, apalagi kompromistis, tidak. Tetapi mau tidak mau oleh karena kelemahan dan kekurangan kita terjadi juga hal-hal seperti itu. Seperti tidak saling memahami, ada kesalahan yang tidak disengaja. Maka teguran keras diperlukan juga untuk melahirkan permulaan yang baru bagi satu komunitas. Sehingga itu adalah anugerah Tuhan, karunia Tuhan memberi kesempatan untuk berubah. Kalau kita masih mendengarkan teguran, berarti kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Tapi kalau kita tidak bisa lagi mendengarkan teguran, berarti kita sudah meninggalkan dunia ini, kan begitu. Maka teguran adalah sesuatu yang menolong kita untuk memiliki pembaharuan dalam hidup kita. Maka setiap orang hendaknya menggunakan kesempatan itu dengan baik untuk memperbaiki dirinya. Itulah yang diserukan, itulah spiritualitas Advent. Nas ini dimulai dengan topik menunggu. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, menunggu. Menunggu ini persoalan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih. Jadi bangsa itu sedang dalam keadaan yang tidak baik, sedang tidak baik-baik saja. Sesama mereka saling menyakiti, saling menindas. Maka Tuhan datang menegur mereka. Tetapi meskipun umat itu berdosa, Tuhan tidak serta-merta menghukum mereka. Makanya ada teguran. Teguran itu adalah satu batas di mana hukuman sudah tersedia di depan. Kan tidak ada orang menegur sambil memukul. Tapi menegur dulu dengan kata-kata, baru kalau tidak didengarkan, maka diambil tindakan. Sarupa dui itu namar pesta hitati. Jolo sihat hata inna kan? Jolo di sihat hata mak. Asa di sihat raut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi meskipun Allah berbelas kasih kepada umat itu tidak langsung menjatuhkan hukuman, tidak berarti juga hukuman menjadi hilang. Hukuman tetap ada, tetap tersedia. Kapak sudah tersedia. Di batang kayu yang tidak berbuah akan ditebang. Jadi kalau kita melihat kenapa orang-orang jahat akan najukati hidupnya baik-baik saja, mereka mendengar teguran dan mereka diberi kesempatan. Bukan berarti itu harus kita tiru. Jadi semua orang menunggu hasil akhir daripada buah imannya. Ada yang menunggu dihukum, ada yang menunggu pertolongan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Maka mari kita tempatkan diri kita. Masa-masa penantian, masa Advent, inilah yang menentukan sebenarnya. Itu sebabnya awal tahun gerejawi tidak dimulai dengan kelahiran, tetapi dimulai dengan Advent. Awal tahun, kalau kita mengatakan awal hidup seseorang itu dari kelahirannya, sejak dia dilahirkan, sejak dia bayi, itu awal hidupnya. Tetapi dalam tahun gerejawi bukan kelahiran Tuhan Yesus, tetapi Advent, penantian.
sepanjang hidup kita, sepanjang sejarah peradaban umat manusia, sebelum hari terakhir itu datang, maka itu adalah Advent. Selama bumi ini masih ada, selama Kristus belum datang yang kedua kali, maka itu adalah Advent. Menantikan Tuhan. Jadi sebenarnya Amanginang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita beradvent, kita bukan sedang menantikan Natal. Natal itu adalah kedatangan pertama Tuhan Yesus. Yang kita nantikan adalah kedatangan yang kedua. Tetapi kenapa setelah Advent ditempatkan Natal? Kalau Tuhan belum datang, maka mari kita rayakan kedatangannya yang pertama sekali. Kita ingat itu, kedatangan yang pertama sekali sebagai wujud dari kasih Allah yang sangat besar bagi umat manusia. Dengan banyak hal-hal yang bisa diambil untuk meneguhkan iman kita, bahwa Allah mengingat umatnya, bahwa Allah menggenapi janjinya, bahwa Allah tidak membiarkan umatnya dalam kegelapan, tetapi menuntun kepada terang. Jadi kita Advent melatih diri menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Persoalannya menantikan itu, menunggu itu persoalan ya. Ada orang yang menunggu, menanti-nantikan sambil berhalusinasi. Bagaimana itu menunggu sambil berhalusinasi? Dia menunggu, tapi tanpa disadari sudah seolah-olah menerimanya. Jadi masa-masa Advent itu adalah kita melatih diri kita untuk sabar menunggu, ya, tanpa berhalusinasi. Ketika menunggu sebaiknya kita merenung-renungkan perjalanan hidup kita, merenung-renungkan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita belum menyenangkan Tuhan, itu yang kita renungkan, ya. Apakah kita sudah siap kalau Tuhan datang hari ini, ya? Siapa yang mau ke surga, semua tunjuk tangan. Ayo kita berangkat sekarang, turun tangan semua. Dalam masa-masa penantian, kalau kita sedang menunggu, kalau kita mengisi masa-masa itu dengan perenungan-perenungan akan baiknya Tuhan, bahwa Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan tidak pernah ingkar, Tuhan akan datang, kita tidak bisa merenung dalam keadaan yang hingar-bingar. Bagaimana kita merenung dalam keadaan yang hingar-bingar? Ya? Dia berkontemplasi tapi pakai headset lagunya rock, Dream Theater contohnya begitu. Bapak Ibu sekalian, hari Minggu dia menyalakan lilin 1, hari Rabu menyalakan lilin 7. Sebenarnya itu halusinasi. Minggu depannya dinyalakan lilin 2, hari Kamisnya dinyalakan lagi 7 lilin. Jadi tahun liturgi itu tidak berhasil merekonstruksi iman kita, ya. Tahun liturgi disusun untuk merekonstruksi iman orang Kristen. Dari masa penantian sampai kelahiran, masa penampakan Allah, Teofani, sampai masa penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke turunnya Roh Kudus. Itu adalah konstruksi iman kita, dijalankan dengan baik. Tetapi kita terlalu semangat ya, terlalu semangat. Terkadang kita, tapi kita tidak masalah. Seperti misalnya lagu-lagu Natal dinyanyikan di masa Advent. Tapi kadang karena dinyanyikan dengan benar, enak juga didengar di masa-masa Advent, ya. Apalagi kalau Marsaringar yang nyanyi, Marsaringar Family Choir nyanyi, apapun yang dinyanyikan oleh Marsaringar pasti Marsaringar. Marsaringar artinya berbunyi nang ya, berkumandang, ya. Maksudnya apapun yang dinyanyikan oleh Marsaringar Family Choir pasti enak didengar. Tidak apa-apalah. Lagu apapun itu, yang penting kita semakin mencintai Tuhan Yesus, ya. Kita semakin mencintai Tuhan Yesus, kita semakin terdorong untuk meneliti, menyelidiki dan mendalami kehendak Tuhan Yesus, apa-apa yang perlu kita lakukan untuk memuliakan namanya di dunia ini. Itulah yang mengisi masa-masa penantian kita pada hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian,
Setiap saat Tuhan memberi kita kegiatan ya, untuk mengisi masa penantian ini, masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita setiap saat dipanggil untuk berbuat baik, untuk menyenangkan Tuhan, dan juga untuk mengisi hari-hari kita, dan juga untuk meneguhkan kita tetap di dalam keselamatan yang sudah dikaruniakannya kepada kita. Panggilan itu bagaimana? Banyak ya, berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, atau komunitas-komunitas yang kita ikuti ya. Saya pikir setiap komunitas punya masalah ya, rumah tangga juga begitu. Tetapi kita bersyukur pada tahun ini PGI dan KWI bersepakat untuk memberi perhatiannya, concernnya kepada keluarga, rumah tangga ya. Allah datang menyelamatkan keluarga. Kita lihat keluarganya Yusuf dan Maria adalah keluarga manusia yang biasa sebenarnya ya. Bahkan Yusuf pernah kehilangan anak. Waktu mereka datang ke perayaan di Yerusalem, waktu pulang dia nggak perhatikan, mungkin anakku masih di situ dalam rombongan yang ikut pulang. Ternyata setelah dia perhatikan nggak di situ. Mereka balik lagi ke Yerusalem dan menemukan Yesus ada di bait Allah sedang berdiskusi dengan para imam. Bapak macam apa itu? Seolah-olah begitu mengenangnya. Tetapi meskipun penekanannya bukan di situ, ya. Tetapi kita melihat bahwa keluarga itu juga pun punya kelemahan, kurangan. Keluarga di mana Tuhan Yesus lahir juga punya kelemahan. Artinya Allah menerima kekurangan kita. Allah memberi tempat dalam hatinya untuk kelemahan kita. Itu sebabnya dia datang untuk menolong kita, menemukan jalan yang benar dan mengarahkan kita kepada kehidupan. Maka mari kita saling menerima satu sama lain, meskipun dalam kekurangan dan kelemahan ya. Tanpa berkompromi, sebenarnya tanpa berkompromi. Tetapi kalau kita dalam kesalahan kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, mari manfaatkan waktu itu. Tapar hasyang partikian, itu bahasanya. Kita manfaatkan waktu, bukan menjadi bersahabat, bukan menjadikan kesalahan, kekurangan dan kejahatan itu menjadi karakter kita. Sudah 3 yang menyala, minggu depan 4. Waktu terus berjalan, kita semakin dekat dengan penyelamatan kita. Tapi dalam kurung juga dekat dengan penghukuman kita kalau kita tidak percaya. Maka di minggu Advent ini kita mau melatih diri kita dalam menantikan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita isi hidup kita dengan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Setiap saat kita dipanggil untuk melakukan hal yang baik, maka jangan pernah tolak kesempatan itu. Seperti pada saat ini kita lihat, saya pikir apakah itu AI atau, tapi kayaknya banjir terjadi lagi di Sibolga. Setelah yang pertama ada lagi. Jadi saya pikir di sana itu bukannya berkurang, malahan mungkin bertambah penderitaan saudara-saudara kita di sana. Maka kita dipanggil Amanginang, itu panggilan. Mari kita temukan berbagai cara untuk menolong mereka. Kalau kita tidak bisa ke sana, mari kita temukan di mana kita bisa menolong mereka, di mana kita bisa ikut meringankan beban mereka. Di beberapa perayaan yang saya ikuti, diadakan pengumpulan dana itu sangat baik, sangat baik. Apakah dari pelian dibagi atau dikumpulkan tersendiri? Tapi saya pikir kalau pelian itu ke gereja ya, seharusnya dikumpulkan di luar dari pelian. Tapi apapun itu, marilah kita sambut panggilan Tuhan ini untuk memberi perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang lemah, yang tertindas ya. Sebab mereka sedang menunggu-nunggu pertolongan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman akan merespon panggilan Tuhan dengan baik. Tetapi orang-orang yang mengeraskan hatinya akan menerima hukuman. Itu yang dikatakan di Mika 7 ini, ayat 1 sampai ke yang ke-6 terlebih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi renungan khotbah kita pada hari ini. Saya mau buat 3 poin bagi kita. Yang pertama, dalam masa-masa penantian ini, marilah kita tidak takut, sebab Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan mengingat kita, meskipun kita penuh kekurangan dan kelemahan, tetapi Tuhan mengingat kita, seperti Tuhan mengingat umatnya yang telah ratusan tahun dalam penderitaan. Dia datang dalam kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Maka kita tidak boleh takut, Tuhan pasti menyatakan dirinya. Meskipun kita melihat kejahatan merebak, bukan untuk ditiru, mari tetap mengharapkan kedatangan Tuhan untuk memperbaiki keadaan di dunia ini. Yang
Yang kedua, dalam masa-masa penantian ini, kalau kita diberi pilihan dalam masa-masa penantian ini, kita memperbaiki ekonomi kah, ekonomi keluarga kah, atau memperbaiki diri gitu. Saya pikir ini pilihan yang sulit ya. Tapi sering sekali pilihan memperbaiki ekonomi itu mengorbankan perbaikan diri. Seandainya bisa, dan semoga bisa, kita memohon kepada Tuhan, seandainya bisa kita melakukan dua-duanya. Tetap dalam masa-masa penantian ini kita memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, juga memperbaiki kehidupan kita sehari-hari, berharap pada pertolongan Tuhan. Tetapi yang mau saya katakan adalah dalam penantian ini mari kita memperbaiki diri kita terus menerus, memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita sebelum Dia datang yang kedua kali membawa penghakimannya. Dan yang ketiga, waktu semakin dekat, kita semakin dekat kepada keselamatan kita, mari kita perbanyak berbuat baik untuk menyenangkan Tuhan. Setiap saat kita dipanggil untuk berbuat baik, menyatakan iman kita yang hidup, menolong orang. Jadi kalau topik minggu kita pada hari Minggu Advent ketiga ini adalah berharap kepada Allah yang menyelamatkan, ya. Mari kita ambil dua sisi, dua variabelnya. Yang pertama, kita sendiri berharap tetap kepada Tuhan untuk keselamatan kita, tetapi kita juga merespons harapan-harapan orang lain untuk menyelamatkan mereka. Siapa tahu kita dipanggil untuk menjalankan itu. Saya pikir kontekstual dengan keadaan saat ini, Amanginang ya. Jadi kita sambil tetap berharap kepada Tuhan untuk keselamatan kita, kita juga merespons seruan orang-orang, saudara-saudara kita di tempat lain yang juga sedang mengharapkan pertolongan Tuhan. Maka marilah kita dengan bijak, semoga Roh Kudus memberi kita hikmat untuk dapat mengejawantahkan, menyatakan itu dalam hari-hari ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami bertahta di sorga atas firman-Mu Tuhan yang menghibur kami. Firman-Mu yang disampaikan oleh Nabi-Mu memberikan pengetahuan iman bagi kami bahwa Engkau sangat berpihak kepada orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas, dan orang-orang yang kecil. Kami percaya Tuhan, kami adalah bagian dari situ. Oleh karena itu, kami pun juga menanti-nantikan Tuhan pertolongan-Mu dalam hidup kami untuk berbagai hal, berbagai aspek dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu. Apakah untuk memperbaiki diri kami, untuk memperbaiki rumah tangga, keluarga, persahabatan kami, untuk memperbaiki keadaan hidup kami sehari-hari. Kiranya Engkau Tuhan tetap mengingat kami dan menolong kami dalam hari-hari ini Tuhan, sehingga kami bisa melihat keselamatan kami di dalam hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, tolonglah kami untuk menjalaninya Tuhan dengan tetap berharap kepadamu saja. Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami Tuhan, anak-anak jemaat-Mu yang jauh dari kami di perantauan. Engkaulah kiranya Tuhan memberkati mereka. Engkau juga Tuhan yang menyertai mereka, tolong mereka dalam setiap pekerjaan dan perjalanan mereka Tuhan, biarlah tetap dalam keadaan yang baik dan penuh damai sejahtera. Juga Tuhan kepada orang tua yang harus di luar daerah Tuhan dari Pekanbaru ini untuk bekerja membela keluarganya Tuhan. Engkaulah kiranya juga Tuhan memberi kekuatan dan menjagai di sana untuk tetap hidup sesuai dengan firman-Mu. Tolong Tuhan dalam setiap perjalanannya berilah keselamatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kecil yang Kau karuniakan ke tengah-tengah hidup kami masing-masing Tuhan. Engkaulah kiranya memberkati supaya Tuhan anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan bertumbuh menjadi orang percaya yang beriman teguh dan mau melayani-Mu dalam hidupnya sehari-hari. Tolong Tuhan dalam setiap kesulitan agar dapat Tuhan bertahan dan imannya semakin teguh. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap program kerja pelayanan gereja-Mu Tuhan. Engkaulah kiranya Tuhan yang memberi hikmat dan pengetahuan kepada kami semua Tuhan untuk dapat melaksanakannya agar nama-Mu semakin dipermuliakan dan menjadi sukacita juga bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan atas keluarga baru yang telah Engkau berkati Tuhan semalam. Berkatilah keluarga baru itu Tuhan menjadi rumah tangga, gereja yang kecil, tempat firman-Mu berdiam
dan firman-Mu memberangkatkan mereka Tuhan untuk dalam kehidupan sehari-hari mereka memberitakan firman-Mu. Berkati Tuhan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang berbahagia. Terima kasih Tuhan juga untuk persekutuan kami dengan saudara-saudara kami yang datang dari gereja-Mu Tuhan HKBP Kebayoran Baru. Berkati Tuhan bukan hanya pada hari ini tetapi juga pada hari-hari yang akan datang, supaya kami Tuhan bersama-sama di tempat kami masing-masing nantinya Tuhan memberitakan firman-Mu dan berbuat baik kepada sesama untuk mengisi hari-hari penantian kami, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami Tuhan, anak-anak kami juga yang dalam keadaan sakit pada saat ini Tuhan, Engkaulah kiranya yang memberikan kesembuhan. Engkau juga Tuhan memberikan kesehatan. Kasihanilah Tuhan agar sehat kembali dan dapat melakukan pekerjaannya seperti biasa Tuhan, terlebih untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di Sumatera, yang tertimpa bencana Tuhan, di Aceh, di bagian Sumatera Utara ini dan juga di Sumatera Barat. Berkati mereka Tuhan, berkati juga orang-orang yang datang ke sana untuk menolong. Pemerintah kami juga Tuhan, berkatilah untuk menyalurkan bantuan yang sangat dibutuhkan di sana Tuhan. Tolonglah dan hiburlah Tuhan orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya. Kiranya Engkau Tuhan membangkitkan mereka kembali dalam semangat dan percaya diri Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai mereka. Kami memohon Tuhan, jika kami tak dapat pergi ke sana, Engkaulah kiranya memberi kami hikmat agar kami juga ikut serta dalam menghibur saudara-saudara kami di sana. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 sambil kita menyerahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan memimpin
timak serang, sebab tanganku tak genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.
wanna wish you a Merry Christmas. I